Karena jadwalnya kosong tanpa ada pertemuan penting dengan kakeknya, Livia memutuskan untuk menghabiskan waktu dan berkeliaran di jalan-jalan Jakarta. Setelah beberapa jam window shopping, menikmati makan siang di kafe kecil yang lucu, dan mengunjungi toko buku terdekat, matahari akhirnya terbenam. Livia melirik arlojinya dan terkejut saat membaca bahwa ini sudah pukul 6. Dia lebih terkejut bahwa bahkan setelah berjalan jauh, dia masih berada di sekitar rumah sakit pertama. Faktanya, gedung putih besar itu berada tepat di seberang jalan. Memutuskan bahwa yang terbaik adalah pulang, dia bersiap untuk memanggil taksi pulang, tetapi sesuatu menarik perhatiannya. Seorang nenek tua sedang menjual sayuran, tetapi dia tampaknya tidak melakukan banyak bisnis. Gerobaknya masih penuh, meskipun hari yang panjang dia habiskan untuk mencoba menjual sayurnya. Livia buru-buru berjalan ke toko sudut terdekat, membeli sepasang penghangat tangan, lalu berjalan ke wanita tua itu. "Selamat siang, Bu." Livia dengan sopan menyapa wanita tua itu. Dia terkejut melihat berbagai macam sayuran yang ditanam secara lokal. Mereka tampaknya benar-benar segar dan tumbuh dengan baik. "Selamat siang, Nona muda." Wanita itu tersenyum, memperlihatkan kerutan halus seperti nenek tua. "Cukup dingin malam ini akan menghangatkanmu." Livia meletakkan tangan yang lebih hangat ke tangan nenek, yang membuat nenek terharu serta kaget. "Ya ampun, terima kasih, sayang. Aku tidak menyangka anak muda sekarang begitu baik dan sopan." Dia dengan cerah berkata, menempatkan beberapa potong sayuran tambahan ke dalam tas Livia secara gratis. "Ah, tidak perlu, tapi sudah terlambat." Wanita itu sudah memasukkan beberapa barang tambahan ke dalam tas Livia. "Jangan khawatir sayang, kebaikan itu tak ternilai harganya." Wanita itu tersenyum lagi, matanya berkerut. Livia menggigit bibirnya dan memutuskan bahwa yang terbaik adalah membeli lebih banyak sayuran. Sayuran itu diberi harga yang pantas, mungkin sedikit lebih rendah daripada tanaman supermarket yang ditanam secara komersial, tetapi neneknya sangat rendah hati tentang harganya. "Ya ampun, banyak banget ya anak keluarga yang harus kamu beri makan." Nenek itu terkekeh melihat jumlah sayuran yang dibeli Livia. Tidak, saya tidak punya keluarga. Saya hanya sangat suka menikmati makan sayuran." Livia terkekeh membayangkan sebuah keluarga. Apakah dia terlihat begitu tua? Mungkin ibu baru? Pikiran tiba-tiba menjadi seorang ibu menusuk hatinya. Tiba-tiba, kenangan menyakitkan mengancam untuk muncul kembali. Tetapi Livia berhasil menenangkan diri dan menyadarkan dirinya. "Kakek saya sangat menyukai makanan organik dan tumbuh secara lokal dari pedesaan. Dia pikir itu lebih sehat." Livia menjelaskan, sembari mengambil beberapa sayuran hijau lagi. Dia sudah lama tidak membuatkan masakan rumah kakeknya dan berpikir itu mungkin isyarat yang baik untuk segera mengunjunginya dan memasak untuknya. "Wah, itu benar sekali, Nak." Wanita itu mengangguk pada dirinya sendiri, menimbang sayuran yang diambil Livia. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang nenek yang baik dan lembut ini, tetapi Livia mengabaikannya. Dia menyalahkan langit malam dan cahaya lampu jalan yang tidak menyenangkan. "Kamu harus pulang sekarang, Nona muda. Hari sudah mulai gelap. Tidak baik bagi wanita cantik sepertimu berkeliaran di jalanan." Nenek itu dengan cemas berkata, buru-buru mengemasi sayuran. "Terima kasih, Nenek. Saya harap Anda segera untuk pulang lebih awal juga. Dinginnya mereda. Ini tidak baik untuk kesehatan dan tubuh Anda." Livia melepas syal yang dikenakannya dan meletakkannya di leher wanita itu. Jika ini adalah Livia yang lama, dia tidak akan peduli dengan para tetua. Dia dulu berpikir bahwa mereka berbicara terlalu lambat atau terlalu banyak mengomel. Tetapi setelah menjadi dewasa dalam 2 tahun, dia telah lama mencabut kepercayaan itu. Sekarang,
dia lebih menghargai orang yang lebih tua dan mengkhawatirkan mereka. Astaga, syal yang sangat indah. Apakah Anda yakin ingin memberikannya? Wanita itu bertanya, tangannya dengan lembut menyentuh bahan yang lembut. Livy dengan mudah mengangguk. Tentu saja, itu akan membuatmu tetap hangat. Dia berkata, membantu wanita itu melingkarkan di lehernya. Terima kasih, sayang. Kamu terlalu baik. Para wanita itu berkata dengan hangat, saat tangannya yang keriput menepuk tangan halus Livia yang kontras. Sekarang, pergilah. Aku tidak ingin kamu pulang terlalu larut. Wanita itu dengan bercanda mengusir Livia. Dia tertawa ringan dan setelah mengucapkan selamat tinggal pada wanita itu, dia mulai berjalan pergi. Sepanjang waktu dia berjalan pergi, dia tidak menyadari tatapan berat di punggungnya. Tatapan telah tertuju padanya untuk sementara waktu sekarang, mulai dari saat pertama Livia memutuskan untuk membeli sepasang penghangat tangan. Pria itu terkejut melihat Livia bertindak begitu sopan terhadap orang tua. Dia pikir dia tidak mampu berbuat baik dan menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhannya sendiri. Apakah itu benar-benar Livia? Tidak. Mungkin hanya beberapa wanita yang mirip dengannya. Livia yang dia kenal adalah seorang wanita pendendam dan kejam yang tidak akan mengerti kata kebaikan, bahkan jika Anda mengikatnya dan memaksanya untuk menghafalnya. Tio Brahmantio menghisap rokoknya untuk terakhir kalinya sebelum membuangnya ke tanah dan mematikannya dengan tumit sepatu kulitnya. Dia awalnya akan mengunjungi rumah sakit ketika dia mendengar bos besar Tantono Enterprise terluka parah dalam kecelakaan mobil yang mengerikan. Tio tidak berencana untuk melihat Livia, tetapi matanya yang tertarik tidak bisa tidak mengikuti interaksinya dengan nenek tua itu. Dia sangat terkejut melihat dia bertindak seperti itu. Dia cenderung melihat lebih jauh untuk membuktikan bahwa itu benar-benar Livy yang dia lihat. Tapi mobilnya hanya beberapa meter dari gerobak, jadi sulit untuk melihat wanita itu sekilas. Tuan, tidak baik berdiri dalam cuaca dingin begitu lama. Kita harus masuk ke dalam dan memberi hormat kepada CEO Tan. Sekretaris pribadinya, sahut seorang wanita cantik berusia awal 20-an yang biasa dipanggil dengan Candi. Dia ingin tahu tentang apa yang dia lihat saat dia merokok. Tetapi karena tubuh Tio sangat tinggi dan dia berdiri di sisi kirinya, dia tidak bisa melihat apa-apa. Baiklah, ayo pergi, Tio berkata dengan singkat. Dia berjalan ke rumah sakit dengan tangan dimasukkan ke dalam saku jasnya yang pas. Canda mengikutinya tetapi berdiri satu langkah di belakangnya karena rasa hormat. Dia memeriksa tabletnya dan menyadari ada pesan baru. Putri Nyonya Neren Wijaya, ulang tahun Leoni Rahman sebentar lagi. Dia telah mengundangmu untuk datang, maukah kamu menerima undangan itu? Canda menyampaikan pesan itu. Tio tidak memikirkan keputusannya sebelum menjawabnya. Tolak, aku tidak punya waktu untuk pesta ulang tahun yang tidak berguna ini. Tio berjalan melalui pintu geser otomatis rumah sakit dan berjalan ke lift. Tapi Nyonya Marisa adalah teman Nyonya Leoni dan tadi sudah bilang akan hadir Pak, kalau begitu terima undangannya. Tio tersenyum pada kesempatan membuat Marisa bahagia. Baru-baru ini, mereka mengalami kesalahpahaman kecil, dan dia marah padanya. Mungkin perjamuan ulang tahun ini akan menghiburnya. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.